Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raisal Rashid Yidan Erlangga, nomor absen 21 dari kelas 12 KAA. Di video ini saya akan memberikan penjelasan mengenai verifikasi labu ukur. Berikut video dan penjelasan dari saya. Verifikasi labu ukur. Labu ukur atau labu takar adalah salah satu alat ukur kuantitatif dengan tingkat ketelitian yang tinggi. Labu takar tidak boleh dipanaskan walaupun terbuat dari bahan gelas Pyrex karena ada kemungkinan volume aslinya tidak sesuai lagi setelah didinginkan. Labu ukur harus dikalibrasi sebelum digunakan, dan prinsip dasar kalibrasi labu ukur adalah dengan volume air yang ditampung oleh labu ukur berdasarkan massa yang ditampung pada suhu tertentu, dan apabila densitas air diketahui, maka volume terkoreksinya dapat ditentukan. Harga densitas air pada berbagai suhu dapat dilihat pada tabel. Kalibrasi dilakukan agar hasil pengukuran selalu sesuai dengan alat ukur standar atau alat ukur yang sudah ditera. Dari pengukuran tersebut dapat diketahui volume air yang ditampung oleh labu ukur dan membandingkannya dengan antara faktor koreksi atau penyimpangan dari perhitungan dengan faktor koreksi yang tertulis pada alat atau toleransi pengukuran alat berdasarkan standar ASTM. Menurut ASTM atau American Standard Testing and Material dan BS atau British Standards, labu ukur dibagi dalam dua kelas berdasarkan akurasinya, yaitu yang pertama, kelas A untuk akurasi tinggi atau high grade. Labu ukur kelas A biasanya digunakan untuk kegiatan penelitian ataupun analisis yang memerlukan ketelitian tinggi. Terus yang kedua adalah kelas B untuk akurasi rendah atau lower grade. Labu ukur kelas B biasanya digunakan untuk pendidikan atau kegiatan analisis yang tidak memerlukan ketelitian tinggi. Untuk verifikasi labu ukur, alat dan bahan yang digunakan adalah, untuk alat yang pertama adalah labu ukur 50 mili, terus ada neraca analitik, ketiga ada termometer, keempat pipet tetes, terus ada batang pengaduk, dan terakhir kertas saring. Dan untuk bahan cukup satu, yaitu Aquades. Terus untuk prosedur kerja verifikasi labu ukur, yang pertama adalah pastikan peralatan yang akan digunakan dalam kondisi yang bersih. Kedua, timbang labu ukur yang bersih dan kering dan catat sebagai berat kosong atau disimbolkan sebagai A. Ketiga, isilah labu ukur dengan Aquades dan tepatkan meniskus Aquades pada tanda batas labu. Terus yang keempat, timbang labu ukur yang berisi Aquades tersebut dan catat beratnya dengan simbol B. Terus selanjutnya yang kelima, ulangi prosedur nomor ketiga dan keempat sebanyak 3 kali pengulangan. Terus yang keenam, ukur suhu Aquades dan tentukan densitas air berdasarkan tabel. Dan terakhir, hitung volume labu ukur yang terukur dan tentukan besarnya penyimpangan atau koreksinya. Sehingga dapat diperoleh data pengamatan berupa berat ukur kosong labu ukur pada penimbangan pertama adalah 54,6537 gram, pada penimbangan kedua 54,9108 gram, dan penimbangan yang ketiga 55,1025 gram. Terus berat labu ukur plus Aquades atau disimbolkan B pada penimbangan pertama adalah 104,5005 gram, penimbangan kedua 104,7575 gram, dan pada penimbangan ketiga 104,9493 gram. Sehingga dengan rumus B min A atau berat labu ukur plus Aquades dikurangi berat labu ukur kosong, diperoleh berat Aquades, yaitu pada penimbangan pertama bobot Aquades adalah 49,848868 gram. Terus pada penimbangan kedua 49,8467 gram, dan penimbangan ketiga 49,8468 gram. Sehingga rata-rata berat Aquades adalah 49,8467 gram, dan suhu Aquades karena semuanya sama yaitu 29 derajat Celcius, sehingga rata-ratanya adalah 29 derajat Celcius. Dari suhu Aquades ini yaitu 29 derajat Celcius, dapat dicari densitas Aquadesnya 29 derajat Celcius. Di tabel fasa jenis air 29 derajat Celcius ada di sini. 29 derajat Celcius itu sama dengan 29,0 derajat Celcius, sehingga di sini 0.
Sehingga 29 sini 0 adalah 0,995940 gram per mili. Ini adalah densitas Aquades berdasarkan tabel massa jenis air. Selanjutnya, untuk perhitungan, volume terukur dengan rumus B-A atau rata-rata berat Aquades dibagi rho atau densitas Aquades adalah 49,8467 gram dibagi 0,995940 gram per mili. Sehingga hasilnya adalah 50,0499 mili atau dibulatkan menjadi 50,05 mili. Sehingga setelah diperoleh volume terukur, bisa dicari penyimpangannya. Untuk rumus penyimpangan adalah volume terukur, yaitu ini, dikurangi kapasitas alat. Alat di sini adalah labu ukur 50 mili. Jadi kapasitas alat adalah 50 mili. Di sini 50,05 mili dikurangi 50 mili dari kapasitas labu ukur sehingga diperoleh penyimpangan sebesar 0,05 mili. Jadi labu ukur 50 mili ini masuk dalam kategori kelas A karena penyimpangannya masuk dalam range kurang lebih 0,05 mili. Jadi kan penyimpangannya 0,05 mili. Untuk labu ukur kapasitas 50 mili, untuk masuk kategori kelas A, toleransi atau penyimpangannya adalah lebih kurang 0,05 mili. Dan pada praktikum ini penyimpangannya sebesar 0,05 mili, jadi masuk dalam kategori kelas A. Jadi kesimpulannya adalah dari praktikum yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwasanya labu ukur 50 mili yang dikalibrasi dan diverifikasi memiliki penyimpangan sebesar 0,05 mili. Jadi labu ukur ini masuk dalam kategori kelas A karena masuki range lebih kurang 0,05 mili. Di mana range tersebut merupakan range di mana labu ukur 50 mili dapat dikatakan masuk kategori kelas A. Sekian video penjelasan mengenai verifikasi labu ukur dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.